Tradisi salaman atau berjabat tangan setelah sholat itu apakah diperbolehkan? Kita baca dulu penjelasannya dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-musafahatu al-mu'tadatu ba'da sholatai subhi wal asri la aslalaha. Bersalaman atau berjabat tangan yang sudah menjadi tradisi setelah sholat subuh dan asar itu tidak ada dasarnya. Wa dzakara Ibnu Abdissalam annaha minal bid'ai al-mubahati. Imam Ibni Abdissalam itu mengatakan bahwa salaman setelah sholat itu termasuk bid'ah yang mubahah, bid'ah yang diperbolehkan. Jadi bukan bid'ah dolalah, juga bukan bid'ah hasanah, tapi tengah-tengah. Artinya, salaman setelah sholat ini memang tidak ada pada zaman Rasulullah, tetapi hukumnya tidak dosa dan juga tidak berpahala, termasuk bid'ah yang mubahah. Wastahsanahu an-Nawawi. Imam Nawawi menganggap istihsan, menganggap baik pendapat Syekh Ibnu Abdissalam tadi. Wayam bagi atafsilu baina man kana mahu qabla sholati famubahatun wa man lam yakun mahu famustabahatun. Sebaiknya ada perincian antara bersalaman dengan orang yang sudah bertemu sebelum sholat, itu hukumnya diperbolehkan, dan salaman dengan orang yang belum bertemu sebelum sholat itu disunahkan. Jadi sebaiknya ada perincian. Jika salaman setelah sholat itu dengan orang yang sebelum sholat sudah bertemu tadi, itu hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Tapi kalau salamannya dengan orang yang sebelum sholat belum bertemu, terus setelah sholat salaman, itu hukumnya sunnah. Yang awal mubah, yang kedua sunnah. Kenapa kok sunnah? Hiya sunnatun indaliqai ijma'an. Karena bersalaman itu disunnahkan ketika bertemu secara ijma'. Jadi kalau salaman dengan orang yang sebelum sholat belum bertemu, itu artinya salaman dengan orang yang baru bertemu. Dan itu hukumnya sunnah secara ijma', secara kesepakatan para ulama. Wa qala ba'dzuhum innal musalliya kal ghaibi fa'alahi tustahabu akiba khamsi mutlaqon. Sebagian ulama berkata bahwa orang yang sholat itu seperti orang yang ghaib, seperti orang yang tidak bertemu. Maka baginya disunnahkan untuk bersalaman setelah sholat 5 waktu secara mutlak. Namun sebagian ulama itu beda pendapat ya. Sebagian ulama mengatakan orang yang sholat itu seperti orang yang tidak saling bertemu. Jadi walaupun sebelumnya sudah bertemu sebelum sholat, kalau sholat itu seperti orang yang tidak bertemu, artinya setelah sholat 5 waktu itu disunnahkan bersalaman secara mutlak. Nah, dari hal ini ada 3 pendapat ulama. Yang pertama yang disampaikan oleh Syekh Ibni Abdissalam tadi mengatakan bahwa hukum salaman setelah sholat itu adalah bid'ah mubahah, bid'ah yang diperbolehkan. Menurut ulama yang kedua itu ada tafsilan, ada perincian. Jika bersalaman dengan orang yang belum bertemu dengan sebelum sholat itu hukumnya sunnah. Jika bersalaman dengan orang yang sudah bertemu sebelum sholat itu hukumnya mubah, boleh. Namun ulama yang ketiga mengatakan sunnah secara mutlak bersalaman dengan orang bersalaman setelah sholat. Karena apa? Karena orang yang sholat itu seperti orang yang ghaib, seperti orang yang tidak saling bertemu. Jadi mutlak disunnahkan bersalaman setelah sholat. Jadi ada 3 pendapat ijtihad para ulama. Indah syarhut tambihi lirroimi. Wa yusannu takbilu yadi nafsihi ba'dal musafahati qalahu Ibnu Hajar. Disunahkan untuk mencium tangannya sendiri setelah bersalaman, setelah berjabat tangan. Hal ini disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar. Nah, setelah sholat disunahkan mencium tangannya sendiri. Nah, inilah penjelasan tentang bersalaman setelah sholat sebagaimana yang disampaikan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Wallahu a'lam bishawab.